Untuk awal karir pastinya awalnya aku diundangnya waktu itu di Bali, Balikpapan, ke Papua, yang main juga Kak Mongol juga waktu itu. Kak Mongol, dia malah nggak tahu kan kalau aku bisa nyanyi. Ya udah sini Om bikin kamu. Ini lucu sih, bukan lucu sih, maksudnya dia nyebelin pemberani, tapi Hai teman, kembali lagi bersama di podcast official resmi Film Uti dan Keke ya. Jargonnya adalah edukasi, toleransi, dan kolaborasi. Dan saat ini saya bersama pemain utama ceweknya. Siapa lagi kalau bukan? Nih langsung aja mendingan dia sendiri akan kenalin diri. halo semuanya, aku Vanita Kusuma. Aku sebagai Maria atau Keke. Keke, oke. By the way, sekarang kesibukan Vanita. Papa aja ya, oke. Biasa panggil Papa ya, udah lupa. Jadi kesibukan aku, puji Tuhan ada film lagi, dan juga bulan berjalan ini sih udah mau itu kan, launching, Keke, dan juga nyanyi sih. Nyanyi juga ya. Kalau nggak salah nanti original soundtrack film ini pun sama Papa ya. Iya, betul. Semoga ya lancar. Amin, semoga lancar, amin. Lagi latihan juga sih Lagi latihan ya, lagi. Mungkin pemirsa juga atau fan-nya Papa pengen tahu gimana sih awal karir Papa bisa sampai menjadi seperti sekarang. Oke, untuk awal karir pastinya awalnya aku dari Duta Wisata. Duta Wisata dari Sulawesi. Dari Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara ya. Aku mengikuti pemilihan putra-putri Minahasa Tenggara, terus abis itu ke modeling, fashion show kayak fashion gaunnya gitu kan. Terus abis itu fashion show kayak perhiasan, segala macam, sama event-event photoshoot lainnya. Dari situ waktu itu masih di Manado. Terus akhirnya memutuskan ke Jakarta itu karena ada pelayanan gereja waktu itu. Tidak sengaja ya? Tidak sengaja itu karena waktu itu aku kan terpilih sebagai Putri Pariwisata. Waktu itu, Putri Pariwisata, Mitra waktu itu. Mitra, terus diundang untuk testimoni atau bawakan ujian. Diundangnya waktu itu di Bali, Balikpapan, ke Papua, hampir Indonesia keliling. Tapi itu mungkin puji Tuhan berkah ya. Iya, betul, berkah. Terus abis itu langsunglah ke Jakarta. Dari situ udah merantau ke entertain lebih meluas, lebih ke nyanyi, terus kayak iklan. Abis itu sinetron dan ke film ya. Iya, dan ke film. Ya, setelah itu aku ikut lagi nih Duta Wisata lagi, tapi di dekat Manado, Manado, Sulawesi Utara. Namanya Nyong dan Noni Sulut. Iya. Abis mengikuti itu, aku digadang-gadang untuk mengikuti Putri Pariwisata Indonesia lagi. Jadi aku ikut tingkat nasional lagi nih. Dan puji Tuhan aku dapatnya Miss Sport Tourism International Indonesia. Puji Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku dapat film kedua aku, film lokal juga. Film lokal ya. Yang pertama kan waktu itu ada Tom and Jerry, yang main juga Kak Mongol juga waktu itu, Kak Mongol. Dan puji Tuhannya film yang kedua ini Uti dan Keke. Semoga film Uti dan Keke adalah awal untuk Papa ke film-film yang amin lagi ya. Iya, amin. Selain pengalaman tadi sebagai Duta Wisata dan main di sinetron, di macam-macam, nyanyi pun didalami ya? Iya, aku juga nyanyi. Coba ceritakan tentang dunia nyanyinya. Iya. Jadi awalnya kan pas aku nyanyi di KKR ya, pelayanan itu, om aku dia malah nggak tahu, om aku namanya Rudy Loho, dia malah nggak tahu kan kalau aku bisa nyanyi gitu. Awalnya juga aku emang awalnya nggak pede untuk nyanyi. Terus pas aku nyanyi kita ketemu di salah satu gereja dan dia datang juga.
ketemu kita pertama kali dan dia denger aku nyanyi pujian. Terus kayak langsung dari situ abis gereja dia bilang, ya udah sini Om bikin kamu album rohani. Album rohani ya? Iya, awalnya album rohani. Jadilah aku rekaman album rohani dan puji Tuhan meledak juga, lumayan dikenal juga lagunya gitu. Sudah ada banyak berarti ya? Iya, udah lumayan ada satu album sih. Lagu rohani satu album. Beberapa hit ya kan? Iya. Habis itu ada juga lagu pop. Lagu pop itu udah ada sih di platform musik. Dan setelah itu udah, sekarang doain semoga bisa ada single lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Nah, selama kita kembali ke masa sebelumnya ya, selama masa pandemi kemarin seperti apa itu aktivitas? Oke. Waktu masih ada syuting atau? Iya, kalau untuk masa pandemi tentunya syuting tuh udah kadang terbatas ya. Iya betul. Karena harus izin ini itu udah sulit banget kan. Nah, waktu itu aku tuh masih di rumah sih. Lebih banyak ke endorse ya waktu itu. Oh, endorse secara online kan, online ya. Terus dari yang gimana ya, pandemi itu banyak banget sih aku dapat sesuatu yang sangat wow, dalam arti kayak nggak bisa masak tapi tiba-tiba jadi kayak chef gitu kan, belajar masak. Kan nggak tahu mau keluar kemana kan. Mager di rumah aja terus kayak aduh ini ngapain nih, ya udahlah bikin sesuatu yang bisa kayak bikin mood kita ya udah deh, biarpun di rumah aja tuh kayak tetap kreatif. Ada kegiatan lah ya. Ada aktivitas. Entah itu olahraga, terus kayak jadi ala-ala chef gitu. Masak sambil masak, terus kayak lebih aktifnya di sosial media pasti. Sosial media ya, ditekankannya pada saat pandemi itu ya. Iya. Karena kita ini menghindari kontak kan ya. Betul. Papa, mengenai cerita Uti dan Keke sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di-share atau mungkin kata sekarang spill pada teman-teman silakan. Sebagian aja ya. Uti dan Keke ini untuk garis besarnya ini merupakan film yang toleransi. Yang pasti kita tahu. Karena kan ini film lokal, dua daerah, dua adat, Gorontalo dan Minahasa. Di situ tuh ada persahabatan, 4 orang persahabatan. Sahabat 4 orang, karena ada 5. Dan seiring berjalannya waktu, mereka tinggal 4 orang. Kalau waktu itu tinggal 4 orang. Dan si Keke ini yang wanita sendiri. Dan yang lain itu pria semuanya. Terus intinya tuh kemiskinan itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengejar cita-cita. Itu cerita dari nilai edukasinya sebagian dari Uti dan Keke. Tapi di sana ada konflik ini juga ya mengenai asmaranya ya. Ada sentil-sentilannya dikit mungkin. Mungkin itu lebih kayak nyaris kali ya. Nyaris. Nyaris. Biasanya itu bumbu-bumbu yang ditunggu sama pemirsa. Iya. Tapi mungkin lengkapnya terlihat aja. Apa ada percintaan atau gimana ya nanti nonton ya. Ini dia nonton filmnya ya. Iya betul. Kenapa mau menerima peran sebagai Keke? Oke. Ini lucu sih, bukan lucu sih, maksudnya tantangan juga. Emang sih ini film lokal. Aku juga kebetulan emang berasal dari Manado asli, Minahasa. Memang kalau orang bilang kayak, udah Minahasa jadi maksudnya udah gampang gitu kan. Tapi ini jadi challenge buat aku sendiri gitu, karena biarpun aku orang Minahasa tapi tetap tutur kata bahasa dari orang Minahasa itu tetap nggak yang segampang ya udah begini Jo misalkan kayak gitu. Tapi intonasi katanya itu tetap ada dan tetap diatur gitu. Seperti itu sih. Tidak segampang anggapan orang ya, meskipun kamu orang sana, tapi tidak semudah itu ya. Semudah itu, tetap ada. Namanya kita film ya, bukan semena-mena kita kayak ya udah gua orang sini nih, asli sini ya udah kayak gini emang gitu. Enggak, tapi tetap ada aturan-aturannya gitu. Oke. Kalau sosok Maria sendiri di Uti dan Keke, bagi Fafa seperti apa? Apa menginspirasi atau sosok yang nyebelin, yang kecengin atau seperti apa? Dia nyebelin, pemberani. Tomboy juga ya. Tomboy, tapi hatinya ya pasti lembut. Pasti ada kasih sayang. Dan kayaknya pemersatu sahabat-sahabat cowoknya itu ya. Iya. Pemersatu istilahnya pemersatu bangsa. Film ini kan sangat kuat tentang toleransi beragamanya. Pandangan
Fafa seperti apa tentang toleransi, terutama di Gorontalo dengan di Manado? Oke, karena kan aku udah lama di Jakarta. Jakarta ya. Tapi ya pastinya ngelihat berita di Manado dan Gorontalo juga pastinya masih apa ya, dalam arti mereka tetap menjaga. Toleransi itu tetap dijaga dari masing-masing daerah tersebut. Senang banget pas kesana juga pun mereka kayak saling emang benar-benar menyambut kita dengan hangat, dengan gimana kita biarpun di kampung orang ya, maksudnya biarpun di daerah orang, tapi tetap kita ngerasain kehangatan dengan kita datangnya tim-tim yang lain gitu kan. Bahkan mereka tidak merasa ini daerah orang lain, kayak kebersamaan itu nyatu gitu, saling menghargai satu sama lain sih. Kalau nggak salah toleransi di Manado itu amat tinggi banget ya. Banget, Gorontalo Manado tuh banget. Kalau nggak salah juga katanya Manado itu salah satu kota toleransi terbaik di Indonesia. Iya, betul kan ya? Koreksi kalau saya salah. Iya benar. Dan semoga ya tetap menjaga. Iya, seterusnya. Amin. Kenapa teman-teman Fafa atau fan-nya Uti dan Keke harus nonton film kita ini, film Uti dan Keke? Ya, for Ngoni, for kalian semua, untuk kalian semua harus nonton karena ini mengedukasi. Ada nilai-nilai tersendiri dalam film ini untuk mengajarkan kita arti kebersamaan, arti toleransi, pasti edukasi semuanya. Di situ harus supaya memberikan kita pelajaran ke depan, bumbu-bumbu fondasi ke depan kita untuk saling menghargai satu sama lain, dan juga tetap semangat dalam mencapai cita-cita. Sekali lagi, kemiskinan itu bukan penghalang kita semua untuk mengejar cita-cita. Oke, langsung kita tutup yuk. Oke. Jangan lupa saksikan film Uti dan Keke. Bye.